Selamat pagi untuk kelas 8B, Cindy, Gabriel Vino, Cikita, Selamat Kaindra. pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat Pagi, pagi. Iya, pagi. Selamat Malvin, pagi, Pak. pagi. Felicia, Pagi, Pak. pagi. Vandito, Cikita, Cindy. Hari ini melanjutkan materi mengenai prisma ya. Kalau kemarin kan udah belajar mengenai kubus sama balok. Kubus balok ada yang dinamakan unsur-unsurnya. Kubus itu punya 6 sisi, yaitu kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kemudian balok juga sama, rusuknya juga sama, ada 12, titik sudutnya ada 8. Kemudian untuk volume luas permukaan sama panjang kerangka juga sama. Kalau kubus 12 kali R karena rusuknya semuanya ukurannya sama. Dinyari panjang seluruhnya, untuk rusuk tinggal R-nya berapa, kemudian dikali 12. Tetapi untuk balok ukurannya beda-beda, ada 3 ukuran, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi rumusnya 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Karena setiap panjang itu ada 4 rusuk, lebar ada 4 rusuk, tinggi ada 4 rusuk. Kemudian untuk volumenya juga hampir sama ya, RRR itu kubus, tapi kalau balok P kali L kali T. Karena balok itu punya 3 ukuran, panjang, lebar, tinggi. Kemudian untuk prisma ini beda. Prisma itu lebih luas daripada balok sama kubus. Bentar tak jelasin bentar di sini ya. Prisma. Jadi yang dimaksud dengan prisma itu bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya berbentuk sama dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi yang harus kita pahami itu antara alas dan tutupnya itu yang mana dulu. Jadi kita belajar, oh alasnya yang mana, tutupnya yang mana. Kalau aku ngasih tips itu yang bukan persegi panjang itu biasanya sebagai alas atau tutupnya. Karena kalau prisma itu alasnya persegi atau persegi panjang, dia nanti jadinya balok atau kubus sebenarnya. Balok sama kubus itu juga termasuk dalam kategori prisma. Tetapi yang bikin susah itu kalau alas sama tutupnya itu bukan persegi panjang. Jadi yang jadi pedoman itu nyari aja bangun yang bukan persegi panjang itu yang jadi alas atau tutup prismanya. Jadi contohnya kayak gini, ini segitiganya ya sebagai alas atau tutupnya. Tetapi kalau prismanya diputar-putar seperti ini, alasnya tetap yang segitiganya ini. Karena kita nanti mau masukkannya ke rumus. Jadi alas prismanya tetap yang segitiga, bukan yang bawah. Karena rumusnya yang dimaksud dengan luas alas, nanti alas yang dimaksud adalah alas yang bukan persegi panjangnya. Itu ya, atau ini juga boleh dianggap alas. Yang penting segitiganya ini sebagai alas atau tutupnya. Nah, kalau kayak gini yang dimaksud alas itu yang ini ya, trapesiumnya ini. Ini alasnya. Yang bukan persegi panjang. Yang ABCD ini kan bentuknya persegi atau persegi panjang tuh. Jadi yang dimaksud dengan alas ya udah yang bukan persegi panjang. Jadi nyari trapesiumnya mungkin atau jajar ginjangnya gitu. Bisa ya. Kemudian untuk menentukan unsur-unsurnya itu dirumuskan kayak gini ya. Kenapa kok N plus tambah 2 sisi? Karena 2 sisinya ini karena ditambah alas sama tutupnya. Tutup sama alasnya. Makanya tambah 2. Kemudian untuk 3N rusuk, kenapa 3 kali rusuknya? Itu karena rusuk atas ada, rusuk bawah ada, kemudian sama rusuk tegak. Rusuk tegak itu adalah rusuk yang menghubungkan antara alas dan tutupnya. Tutup dan alasnya. Itu namanya rusuk tegak. Memiliki 2 N titik sudut karena sudutnya ada di bawah sama di atas, kemudian N sisi tegak. Sisi tegaknya itu yang persegi panjang yang tegak itu. Nah, langsung aja ke soalnya ya. Nomor 1. Ini prisma segi 5 ya. Tentuin banyak sisinya atau berapa. Misal kalau lupa rumusnya yang dihitung satu persatu ya. Banyak sisi prisma segi 5. Karena prisma segi 5 berarti N-nya 5 ya. Kan segi 5. Dimaksud N itu ya ini segi berapa. Misal segi 7 ya N-nya 7.
Jadi banyak sisi, tadi rumusnya banyak sisi kan N plus 2. Kenapa tambah 2? Karena tambah alas sama tutup. Berarti 5 tambah 2, ada 7. Kalau nggak tahu rumusnya ya dihitung satu-satu. Tegaknya 5, 2 ke 4, kemudian atas bawah tambah 2. Bisa ini. Kemudian untuk rusuknya. Banyak rusuk kan terdiri dari atas, bawah, sama kanan kiri ya, yang tegak-tegak itu. 3N. Berarti 3 kali N, 3 kali 5, itu 15. Bisa? Kita bingung. Bisa, Pak. Ya. Bentar. Kemudian untuk titik sudutnya. Titik sudut ya. Titik sudut. Titik sudutnya rumusnya kan 2N. Berarti 2 kali 5. 10 ya. Bisa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian untuk sisi tegaknya berapa? Banyak sisi tegak. 5. 5. Yang berdiri itu yang persegi panjang maksudnya sisi tegak. Ya, sisi tegak 5. Ada pertanyaan enggak ini? Bisa ya. Sisi tegak itu sisi yang berdiri. Bukan berdiri sih, persegi panjangnya ini berapa gitu. Kemudian nomor 2 ya. Nah, beda dengan kubus sama balok yang ada rumusnya untuk menentukan panjang kawat. Kalau prisma untuk membuat kerangka itu nggak ada rumusnya. Jadi hitung satu-satu. Kalau aku biasanya tak bedain jadi rusuk atas, rusuk alas, sama rusuk tegak. Rusuk tegak itu atau tinggi prismanya itu. Jadi untuk yang A, menentukan panjang kawat, itu cari dulu satu persatu. Kalau aku biasanya gitu. Jadi yang pertama itu jumlah rusuk atas, alasnya dulu lah. Alas itu berarti yang bawah. Maksudnya yang ini, yang alas. Berarti 6 tambah 8 tambah 10 ya. Berapa ini? 24 cm. Bisa? 24 cm. Jumlah rusuk alas. Kemudian untuk tutupnya, karena prisma itu alas dan tutupnya bentuknya sama. Rusuk tutup ya, atau atas itu boleh. Itu juga 24 cm langsung ya. Paham nggak? Di sini kan 24. Ini 24. Di sini juga 24. Kemudian baru nyari rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya ada berapa itu? Ada 3. Panjangnya 12. Berarti jumlah rusuk tegaknya berapa? Rusuk tegak. Tinggal 12 tambah 12 tambah 2. Hasilnya 36 cm. Maka menentukan panjang kawat minimal untuk membuat prismanya dijumlah semua. 80.
yang dibutuhkan. Maksudnya minimal itu kan minimal butuh ini dari biar nggak kurang itu loh. 24. Kalau kelebihan sih malah nggak apa-apa. Kalau misal bikin bangun. Ini kan minimal. 24 tambah 24 tambah 36. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 14. 2 tambah 24, 3, 84 ya. Bisa. Bisa, Pak. Ya. Ini yang A. Kemudian yang B, volume prisma. Nah, volume prisma itu kan rumusnya tadi udah tak jelasin ya di videonya. Itu luas alas kali tinggi prisma. Jadi komponennya itu ada luas alas sama tinggi prisma. Jadi perlu nyari luas alasnya. Yang dimaksud dengan tinggi prisma itu adalah rusuk yang menghubungkan antara alasnya dan tutupnya. Tahu ya? Tinggi prisma itu rusuk, panjang rusuk dari atas sampai bawah. Sampai alas. Dari tutup sampai alasnya. Jadi tingginya yang 12 ini. Ini yang merupakan tinggi prismanya. Ini tinggi prismanya. TP singkatnya. Tetapi dicari dulu luas alasnya. Luas alasnya yang ini ya, segitiga 6, 8, 10 itu. Luas alasnya itu yang B ya. Nah, yang perlu kalian pahami benar, luas segitiga. Aku sampai lupa jelasin luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 atau enggak setengah alas kali tinggi. Masih ingat enggak? LA-nya itu kan segitiga nih. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Di sini tingginya bukan tinggi prisma tapi tinggi segitiga. Nah, yang harus diingat-ingat, ini biasanya kebanyakan salah. Itu adalah kalian nggak tahu mana alas, mana tinggi. Mana alas, mana tinggi. Aku dulu juga seusia kalian nggak ngerti juga. Alas sama tingginya itu tak tekanin lagi. Itu adalah yang tegak lurus ya. Jadi alasnya mana, tingginya mana, itu harus saling tegak lurus. Jadi misal ini segitiganya tak bikin kayak gini ya. 86, ini kelas 7 kemarin. Siku-siku kan, ini 10. Kalau mau pakai alasnya 6, tingginya 8. Atau dibalik juga boleh, alasnya 8, tingginya 6. Nah, kalau mau pakai alasnya 10 kan biasanya bingung kan. Alasnya yang 10 apa 8, apa 10 sama 6, atau 10 sama 10 gitu. Kalau mau pakai alasnya yang 10, berarti tingginya yang warna ini, yang oranye ini. Ini misal 4,8 itu berarti rumusnya 10 kali 4,8. Tahu maksudnya enggak? Bisa. Tapi kan ini ke bawah sini kan belum diketahui. Maka kamu pakainya yang 8 kali 6 aja. Itu. Yang penting alas sama tinggi harus tegak lurus. Misal ini enggak diketahui 8 sama 6-nya, tapi diketahuinya tingginya yang tegak lurus ini, ya berarti alasnya 10, tingginya yang oranye ini. Kalau misalnya enggak tahu. Paham maksudnya enggak? Yang dimaksud alas sama tinggi segitiga. Fanya, Lois, Kaindra, Malvin, Oliver. Yang penting harus tegak lurus antara alas sama tinggi. Jadi segitiganya diputar-putar tetap harus tegak lurus. Jadi ini aku pakai alasnya 6, tingginya 8, atau dibalik boleh ya. Setengah, alasnya 8, tingginya 6, boleh bebas. Yang penting nggak pakai 10-nya ini, karena 10-nya hipotenusa. Kalau mau pakai alasnya 10, harus nyari tingginya ke bawah dulu. Dari sini ke bawah sini tegak lurus. Kan belum diketahui malah tambah susah. Tahu ya yang dimaksud dengan luas segitiga?
Untuk cari volume butuh unsur luas alas. Berarti ini 24 ya. Ini kan dicoret 24 cm persegi. Bisa? Atau bingung? Kemudian yang oh ya, ini belum selesai. Ini baru luas alas. Padahal rumusnya volume luas alas kali tinggi prisma. Berarti volumenya, kita taruh sini ya. Volumenya berarti luas alas kali tinggi prisma. TP-nya ini tinggi prisma ya. Luas alasnya tadi 24, tinggi prismanya 12. 24 kali 12 berapa? 288. Pintar. 24 kali 12-nya itu adalah 288 cm persegi. Bisa ya? Ya udah, ini jawabannya untuk volumenya. Nah, yang susah untuk bangun ruang itu untuk prisma atau limas itu yang susah malah luas permukaannya. Jadi yang C luas permukaannya. Kalau luas permukaan itu tadi juga udah tak jelasin yang terbaru ya, bentar. Luas permukaan. Kalau misal benar-benar nggak hafal rumusnya, tapi kan bisa ujiannya kayaknya masih online. Jadi bisa lihat rumus. Tapi pada konsepnya untuk luas permukaan ya udah nyari luasnya satu-satu. Jadi nyari luas yang nomor 1 ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi cari satu-satu ya, dicari satu-satu. Kemudian dijumlah. Nah, tapi ada rumusnya. Rumus itu berguna untuk mempermudah perhitungan. Asal mula dapat rumusnya kayak gini. Ini juga udah tak jelasin. Jadi hasilnya rumusnya ini ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kenapa kok 2 kali luas alas? Karena prismanya ada alas, ada tutupnya. Jadi kalau misal besok soalnya prisma tanpa tutup, ya luas alasnya aja, nggak usah dikali 2. Gitu. Bingung enggak? Jadi kenapa dikali 2? Karena ada alas, ada tutup. Dan itu bentuknya sama, makanya langsung kali 2. Kemudian yang keliling alas kali tinggi prisma ini buat nyari sisi-sisi tegaknya. Sisi-sisi tegaknya, luas sisi-sisi tegaknya. Karena kan ini juga sama ya. Ke sini. Bingung enggak? Bisa. Karena ini kan alas segitiga. Makanya keliling alas kali tinggi prisma. Jadi supaya gampang kita pakai rumus aja ya. Kalau mau pakai manual satu-satu juga boleh. Berarti dihitung kan rumusnya ini. Luas permukaan kan rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Komponennya lebih banyak daripada volume. Kalau volume kan cuma luas alas sama tinggi prisma. Sedangkan luas permukaan prisma itu butuh keliling alas. Jadi luas alas, keliling alas, sama tinggi prisma. Jadi ada 3 komponen yang harus dicari terlebih dahulu sebelum masuk ke rumusnya. Luas alas kan udah tahu luas alasnya. Luas alas yang ini ya. Berarti masih butuh komponen apa? Keliling alas. Cari dulu keliling alasnya. Keliling alas. Keliling alasnya berapa berarti? Alasnya kan 24. sama kayak mencari panjang rusuk tadi.
Jadi 6 tambah 8 tambah 10 ya. 24 cm. Keliling alas tahu, luas alas tahu, baru masuk ke luas permukaan. Rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas alasnya tadi 24 ya. Keliling alasnya juga 24, tinggi prismanya 12. Ini 48 ditambah 24 kali 12 tadi 288. 336 cm persegi. Bisa ini, ada yang mau ditanyakan? Nah, ternyata waktunya habis, nggak cukup. Yang nomor 3 nanti dilanjutin di rumah ya. Bentar. Yang susah padahal ini nomor 3. Ada pertanyaan dulu, mencari luas permukaan prisma sama volume sama panjang kerangka. Kalau panjang kerangka dibedakan jadi 3, rusuk alas, rusuk tutup, rusuk tegaknya berapa di jumlah. Kalau volume butuh namanya luas alas sama tinggi prisma. Kalau luas permukaan butuh luas alas, tinggi prisma, dan keliling alas. Itu ya. Nah, yang nomor 3 nanti dicoba sendiri di rumah besok Jumat, langsung dibahas saja. Yang dimaksud alasnya itu yang trapesiumnya ini ya. Ini yang alasnya. Alasnya yang trapesium. Karena dia posisinya bukan persegi panjang. Jadi yang dimaksud dengan tinggi prisma itu yang 20 ini. Ini nanti yang jadi tinggi prismanya. Yang menghubungkan antara alas dan tutupnya. Alas sama tutupnya dihubungkan dengan tinggi prismanya. Ini 20, ini segini juga 20, ini ke sini juga 20. Nanti dicoba ya di rumah. Ada pertanyaan belum? Ternyata sudah selesai. Jam 10.25. Habis ini integrated learning. Ada pertanyaan 8B? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak, Pak. Kalau udah aku akhiri.